Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujian yang milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Zakatun naqdaini. Zakat emas dan perak. Zakat naqdaini, zakat emas dan perak, wal hulliyi dan perhiasan, wal hulliyi dan perhiasan. Jadi kita akan membahas tentang zakat emas, perak, dan perhiasan, termasuk nanti zakat uang. Ya. Tajibu wajib, tajibu wajib, az-zakatu zakat, az-zakatu zakat. Alaman atas orang, alaman atas orang, malaka yang memiliki, malaka yang memiliki, az-zahaba emas, az-zahaba emas. Idza balagha, ketika sampai, idza balagha, ketika sampai, waznuhu, beratnya, waznuhu, beratnya, isyrina misqalan, 20 misqal, isyrina misqalan, 20 misqal. Jadi ini ukuran berat yang ada di Arab ya. Misqal, misqal itu bukan kalau kita megang HP terus di misqal, bukan ya. Misqalan yaitu ukuran berat yang ada di Arab ya, 20 misqal. Jadi kalau seseorang punya emas, kemudian emasnya itu beratnya mencapai 20 misqal, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Wahwa yaitu, wahwa yaitu yusawi, sama dengan, yusawi, sama dengan. Jadi 20 misqal itu berapa gram kalau? Khamsah wasittina kiroman, 65 gram. Ini harusnya ini ya, samanina ini nih. Khamsah wa samanina kiroman, 85 gram. Jadi dalam hadisnya dikatakan bahwa
seseorang yang memiliki emas 20 miskol, ya itu wajib mengeluarkan zakat. Nah, perhitungannya berapa? Jadi kalau di kitab ini itu 65 gram, ya, karena sitina ya, bukan tisina. 65 gram, tetapi dalam kitab Fiqhuz Zakah ya karangan Yusuf Qardawi, dan itu banyak dijadikan rujukan dalam perhitungan zakat, itu disebutkan bukan 65 tetapi 85 gram. Jadi kalau seseorang punya emas kemudian sudah mencapai, emasnya ini beratnya mencapai 85 gram, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Ya, gitu. Wasalah sata ahmasi, dan 3/5. Wasalah sata ahmasi, dan 3/5 kiromin. Wasalah sata ahmasi kiromin itu ya, dan 3/5 gram. 3/5 gram ya, sama dengan 60% ya. 3/5 itu sama dengan 60%. Ini matematika ya. Tetapi tadi ya, di dalam kitab tadi Fiqhuz Zakah ya karangan Yusuf Qardawi itu disebutkan di situ 20 miskol itu sama dengan 85 gram emas. Kenapa? Karena satu miskolnya itu beratnya 4,25 gram. Ya, setelah diukur dengan ukuran gram, itu satu miskol itu sama dengan 4,25 gram. Nah, 4,25 gram kali 20 itu jadi 85 gram. Jadi itu nisabnya zakat emas. Artinya apa? Kalau seseorang punya emas kemudian ditimbang beratnya mencapai 85 gram, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Wajibu dan wajib ayyahruja, ayyukhrija, dikeluarkan min dalika, dari emas yang 85 gram itu, min dalika, dari emas yang 85 gram itu, rub'ul usyri, 1/40, rub'ul usyri 1/40, ai wahidun min arba'ina, 1/40, ai wahidun min arba'ina, atau 1/40. Rubul usyri itu sama dengan 1/40, 1/40 ya. Au bi'ibaratin, atau dengan kata atau istilah, au bi'ibaratin, atau dengan kata atau istilah, ukhra, yang lain, isnaini wan nisf fil mi'ah. Jadi isnain wan nisf fil mi'ah,
2, wanis itu setengah, filmi'ah itu persen. Jadi bahasa Arabnya kalau persentase itu filmi'ah. Jadi dengan kata lain ya, 1/40 itu sama dengan 2,5%. Itu maksudnya. Jadi seseorang yang punya emas, emasnya beratnya itu sudah mencapai nisab. Nisabnya itu 85 gram emas, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya berapa? Zakatnya 2,5%. Ya. Jadi kalau kita punya emas sudah mencapai 85 gram emas, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya 2,5%. Caranya apa caranya? Bagaimana Pak caranya? Nih, kita misalkan punya emas ya 100 gram. 100 gram itu kan sudah mencapai nisab. Ya, 100 gram dikali harga emas. Pada saat kita hitung zakat, berapa harga emasnya per gramnya berapa? Kalau per gramnya misalkan 3 juta, ya, maka berarti berapa? 3 juta kali 100 berapa? Hah? Berapa? 3 juta kali 100 berapa? 300 juta. 300 juta dikali 2,5%. Berapa tuh? 1/40, artinya apa ya, dibagi 40. 300 juta dibagi 40 berapa? Nah, berapa? Berapa? 300 juta dibagi 4 aja berapa? Dibagi 4 berapa? 30 dibagi 4 lah gitu, dikurangi nolnya. 30 dibagi 4 berapa? Hah? 30 dibagi 4 kurang lebihnya berapa? Siapa yang benar matematika di sini? Berapa tuh? 30 dibagi 4 berapa? Hah? Berapa? Berapa? 30 dibagi 4 berapa? Berapa? Kurang lebihnya berapa? Nyampe 80 ya? Nyampe 80. Nyampe 8 kan? 8 dikali 4 berapa? 8 kali 4 Hah? Berapa? 32. Berarti kurangi itu ya. Berarti kurang lebih 7,8 lah ya. 7,8 juta. Kurang lebihnya segitu. Hampir 8 juta zakatnya. Ya. Hampir 8 juta zakatnya. Kalau kita punya emas 85 gram emas. Tapi emasnya emas yang murni ya. Emas yang 24 karat. Logam mulia tuh antam. Ya. Nah, tadi kalau kita punya emas seberat 100 gram kali ya harga emas pada saat itu zakat, kemudian dikali 2,5%. Ya, dikali 2,5%. Nah, itulah zakat kita. Ya. Bisa ya hitungnya ya. Wahwa yaitu
itu kiromun gram, wanisbu wahwa yaitu kiromun gram, wanisbu wasumunu kiromin, 1/8 gram, 1/8 setengah gram, sama dengan ini tuh. Intinya adalah kalau kita punya emas ya mencapai 85 gram emas, maka wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Jadi ini istilah-istilah saja ya. Tadi seperti 40 itu sama dengan 2,5%. Jadi zakat yang wajib kita keluarkan 2,5%. Wajibu dan wajib, wajibu dan wajib alaman atas seseorang, alaman atas seseorang, malaka yang memiliki, malaka yang memiliki al-firdota perak, al-firdota perak. Nah ini kita bahas tentang zakat perak. Jadi kalau seorang punya perak, nah itu nanti dilihat ya apakah beratnya itu mencapai nisab atau tidak. Idza balagha, ketika sampai, idza balagha, ketika sampai, idza balagha, ketika sampai, waznuha, beratnya, waznuha, beratnya, mi'atai dirhamin, 200 dirham, mi'atai dirhamin, 200 dirham. Nah, kalau emas tadi apa namanya 20 miskol ya sama dengan 85 gram. Nah kalau ini, kalau perak itu nisabnya 200 dirham. 200 dirham itu berapa? Berapa gram? Wahwa yaitu yusawi, sama dengan, yusawi sama dengan sittami'atin wa arba'ina kiroman, 640 gram. Sittami'atin wa arba'ina kiroman, 640 gram. Jadi kalau dalam kitab ini orang yang punya perak ya beratnya itu mencapai 200 dirham. 200 dirham itu berapa? 640 gram. Ayyukhrija, dikeluarkan, ayyukhrija, dikeluarkan, minha, minha dari perak, minha dari perak, rub'ul usyri, 1/40, rub'ul usyri, 1/40, Wadhalika dan hal itu, wadhalika dan hal itu, sittata asyara kiraman, 16 gram. Jadi ini maksudnya sama dengan 16 gram. Sittata asyara kiraman, 16 gram. Jadi ini kalau seseorang memiliki perak
beratnya ini kalau di kitab ini 640 gram. Ya, sama dengan 200 dirham. Tapi kalau di kitabnya Fiqhuz Zakah ya, yang apa namanya, karangan Yusuf Qaradawi itu, kalau emas itu nisabnya 595 gram. Ya, kalau di sini kan 640. Ya, kalau di Fiqhuz Zakah, kitab Fiqhuz Zakah itu 595 gram. Kalau seseorang punya perak beratnya mencapai 595 gram, maka wajib dikeluarkan zakat. Zakatnya berapa itu? 2,5%. Rubul usri tadi 1/40. Ya. Ini hitung-hitungan matematika ya. Itu jadi kalau emas itu nisabnya 85 gram emas, kalau perak 595 gram. Ya, kalau di kitab ini 640. Tapi kebanyakan menggunakannya yang 595 gram. Maka wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya berapa? 2,5%. Ya. Zakatnya 2,5%. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan kalau mau nanya. Karena itu perhitungan zakat kalian harus ngerti ya. Ya, silakan. Kalau misalnya emas dan perak tersebut sudah dikeluarkan di tahun sekarang, apakah di tahun depannya harus dikeluarkan lagi? Itu aja. Ya. Ya, jadi syarat ya mengeluar atau apa, syarat wajibnya zakat emas atau perak itu dia harus sudah 1 tahun. Jadi kita memilikinya itu sudah 1 tahun. Jadi kita misalkan beli sekarang ya, nih emas belinya 100 gram. Nah, nanti wajib mengeluarkan zakatnya itu kalau kita sudah 1 tahun berikutnya. Jadi tahun besok itu ya, itu kita baru wajib mengeluarkan zakat. Jadi bukan ketika kita beli emas 100 gram langsung dipotong zakatnya, tidak. Tetapi ketika emas itu kita sudah miliki selama satu tahun, baru di akhir tahun kita mengeluarkan zakat ya, gitu. Nah, kemudian apakah nanti di tahun kedua itu kita juga harus mengeluarkan zakat? Iya, kalau masih kita simpan saja. Nanti di tahun kedua ya, di akhir tahunnya kita keluarin zakat lagi. Nanti kita simpan lagi di tahun ketiga kita keluarkan zakat lagi gitu. Terus gitu setiap tahun. Kalau berat emasnya itu mencapai nisab. Kemudian di zakat emas itu syarat wajibnya selain mencapai nisab, kemudian sudah setahun kita memilikinya, syarat yang ketiga adalah emasnya disimpan. Ya, emasnya itu kita simpan aja, enggak kita pakai. Ya, jadi emas atau perhiasan yang dipakai sehari-hari itu tidak kena zakat. Ya. Kan ada ya, kalau perempuan kan pakainya anting-anting, kalung kan dari emas tuh. Nah, kalau itu dipakai setiap hari ya, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Jadi emas yang wajib dizakati itu adalah emas yang disimpan saja. Ya. Kan ya. Emang ada Pak emas yang disimpan aja? Ada, untuk investasi. Emas itu kan bisa sebagai alat investasi. Ya. Makanya kalau kalian pengen jadi orang kaya, ya kalian bisa tuh investasi emas. Ya. Jadi nabungnya itu
dengan apa? Dengan emas, dibelikan emas. Ya, kenapa emas itu ya nih itu dalam jangka panjang itu naik biasanya harganya tuh. Jadi harga emas sekarang dengan dulu 10 tahun yang lalu itu beda. Kalau kalian nih beli emas sekarang misalkan 1 juta misalkan gitu ya, 10 tahun lagi mungkin bisa jadi 3 juta. Makanya itu jadi alat investasi ya. Kalau uang, kita nabung uang ini 100.000 atau kita nabung uang 1 juta di bank ya, nanti nih 10 tahun lagi kan tetap 1 juta. Nah kalau emas tidak begitu, biasanya dalam jangka waktu yang lama itu naik. Walaupun nanti ya nih kalau apa namanya naik turun nantinya gitu ya, 1 tahun nanti turun, nanti tahun kedua naik, nanti turun lagi. Harganya kan fluktuatif emas, naik turun maksudnya. Tetapi kalau jangka panjang ya itu biasanya naik. Jadi gitu ya, ininya tuh naik. Kalau ditarik dari tahun sekarang sampai 10 tahun ke depan misalkan, itu kayak naik begitu. Tapi ketika naik tuh tadi naik turun, tapi trennya itu naik. Karena kan kalau uang inflasi, kena inflasi. Inflasi itu nilainya berkurang. Ya, uang 1 juta sekarang dengan uang 1 juta nanti 10 tahun ke depan kan nilainya beda. Ya. Dulu ya Bapak ya, waktu dulu itu uang 100 perak itu 100 perak bukan 1.000. Uang 100 perak itu bisa untuk beli ayam itu tuh, ayam chicken. 100 perak. Sekarang kan nggak ada uang 100 perak, udah nggak ada. Ya, artinya nilainya berkurang kalau uang tuh. Ya. Jadi itu ya. Jadi emas itu bisa dijadikan sebagai alat investasi, tapi jangka panjang. Tidak kemudian 1 tahun, 2 tahun. Kalau 1 tahun, 2 tahun bisa turun dia. Tapi jangka panjang 10 tahun, 15 tahun gitu, kita nggak jual nih emasnya, itu bisa naik. Ya. Ya nanti kalian perlu belajar nanti ya investasi. Ya. Dan kalian menjadi orang kaya ya harus punya investasi. Selain mungkin nanti nabung, deposito atau yang lain ya. Gitu jelas saya. Jadi balik lagi, apakah zakatnya dikeluarkan setiap tahun? Iya ya, kalau kita masih punya emasnya mencapai nisab tadi minimal 85 gram. Tapi kalau berkurang, misalkan tahun pertama gitu ya kita miliki emas 100 gram, kemudian di tahun kedua itu kita jual 50 gram, kan kita jadi 50 gram punyanya, kan belum mencapai nisab ya, tidak wajib zakat. Tapi kalau mencapai nisab ya tetap kita nanti di tahun kedua bayar zakat lagi, di tahun ketiga bayar zakat lagi gitu. Jelas ya? Bagus. Yang lain kalau ada yang nanya silakan. Ada? Najwa biasanya nanya apa? Oke, kalau ini yang kedua ya, pertanyaan kedua, apakah ada transaksi yang menggunakan perak? Istilahnya bukan perak tapi dirham. Dirham itu ya aslinya itu dia perak ya. Bahasa dirham itu menggunakan perak. Jadi bahan uangnya itu dari perak gitu ya. Dirham. Nah kalau bahan dasarnya dari emas itu dinar.
Kan ada dinar, ada dirham. Ya, gitu. Kalau di luar negeri ya di Arab sana makanya dinar, dirham. Itu bahan dasarnya aslinya ya zaman Rasul itu kalau dinar itu menggunakan bahan dasarnya adalah emas. Kalau perak kalau dirham itu bahan dasarnya dari perak. Itu ya. Ya. Nah, kemudian kalau di Indonesia itu dia yang 1.500 kenapa? Bahan dasarnya yang pecahan itu apa namanya? Yang logam itu. Yang koin itu ya mungkin mengandung ya, tapi nggak banyak, mungkin sebagian lah ya. Ada peraknya, tapi biasanya pakai tembaga kali ya. Bahan dasar buat uang koin tuh logam tuh. Ya, ada yang kuningan, bukan kuningan apa namanya di sana itu, bukan kuningan kan apa namanya logam yang namanya itu kuningan gitu. Warnanya kan kuning, kan ada logam yang berapa tuh? Yang 100 tuh ya. Itu dulu ya, sekarang udah nggak ada, jarang ya. Kebanyakan sih tembaga. Ya, bahan dasarnya bukan perak kan, karena perak kan lumayan lah. Harganya lumayan perak. Walaupun tidak semahal emas. Kalau emas itu kan ya kurang lebihnya sekarang 3 jutaan per gramnya. Kalau perak mungkin 100 ribuan lah ya, per gramnya. Makanya ya kalau di Indonesia kayaknya uang logam itu bukan bahan dasar perak, kan terlalu mahal nanti. Makanya tembaga apa ya logam yang lain yang murah gitu aja. Oke, ada lagi yang lain? Tapi kebanyakan sekarang kan pakainya kertas ya, uang kertas. Jarang sekarang logam tuh ya. Ya ada, cuma kan nilainya kan kecil sekali. 500, kemudian 1000 ya. Tapi itu bukan perak gitu ya. Karena lumayan harganya kalau perak. Baik, ada lagi yang lain? Tidak ada, cukup ya. Jadi itu ya materi kita tentang zakat emas dan perak ya. Nah, kalian harus ngerti perhitungannya. Kalau emas itu 85 gram emas baru kita wajib zakat. Zakatnya sama ya, 2,5%. Kalau perak itu 595 gram ya nisabnya atau batas wajib kita mengeluarkan zakatnya ya. Itu kita ya mudah-mudahan ya nanti punya banyak emas ya. Barangkali kalian juga nanti bisa punya toko emas gitu ya. Toko emas Najwa. Karena mudah-mudahan ya. Nah, kalau toko emas gimana Pak perhitungannya? Bukan ke perhitungan zakat emas, tapi ke zakat perdagangan. Kenapa? Karena dia dagang kan, dagang emas. Ya, kalau dagang emas kan berbeda perhitungannya dengan apa namanya zakat emas yang kita simpan itu. Ya. Ada lagi yang lain? Cukup ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang